Aku dipanggil sebagai pemimpin PMK di kampusku. Sambayani, seringkali aku kehilangan arah. Sebenarnya untuk apa ya aku melayani? Semakin hari aku jadi semakin lelah. Berat untuk ajak teman-teman bersekutu, menyusun PJ, chat sana sini, tapi nggak ada balasan. Oleh karena itu, Retret Koordinator ke-21 hadir. Retret Koordinator kali ini akan memperlengkapi para pemimpin PMK mengingat pentingnya visi Allah sebagai penggerak pelayanan. Menjadi garam dan terang bagi PMK agar setiap pengurus dapat semangat melayani, bersekutu, dan jadi dampak baik saat masa perkuliahan maupun saat menjadi alumni. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Panitia RK21 bidang acara. Aku panitia RK bidang multimedia. Dari panitia Retret Koordinator 21 divisi seksi peserta. Aku mau mengajak teman-teman untuk ikut Retret Koordinator tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Agar semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kita pun boleh dipakai menjadi agen-agen Allah membawa pembaharuan, pendamaian bagi dunia ini. Yesus mengalihkan mereka untuk mempunyai satu visi yang lebih besar, yaitu the kingdom of God. Dan pembicara-pembicara menarik lainnya. Seru banget kan? Jangan lupa stay tune di Instagram @retretkoordinator. See you there. Shalom teman-teman. Selamat datang di RK21 di sesi pertama kita. Mungkin sebelumnya teman-teman boleh open cam dulu kali ya, yang bisa open cam. Mantap, ada Tommy. Yang lain mungkin bisa biar saling kenalan dulu. Oke, nggak ada lagi yang bisa on cam. Oke, halo Yese. Halo Kak. Halo. Teman-teman yang lain ditunggu ya untuk kita boleh on cam. Oke. Oke. Mana nih teman-teman yang lain? Oke, udah banyak ternyata ya. Teman-teman boleh sambil kenalan juga ya di kolom chat. Teman-teman boleh sebutkan nama dan asal kampus untuk bisa saling kenal. Jadi nggak cuma tahu mukanya, tapi bisa tahu namanya. Mungkin teman-teman juga boleh share apa yang hari ini bisa disyukuri. Mungkin sesederhana tadi saat teduh. Boleh ya, saling kenalan dulu di kolom chat. Gak ada yang mau kenalan ya? Gak ada yang mau kenalan ya? Ya udah aku duluan deh. Halo teman-teman, aku Esther, FHUI angkatan 2017. Salam kenal. Udah, gak ada yang respon ya? Gak ada yang mau kenalan sama aku ya? Halo, salam kenal juga guys. Yeay, makasih ya guys. Oke. Jangan cuma aku dong yang kenalan, yang lain juga kenalan. Oke, shalom guys. Halo. Ini kayaknya masih sedikit nih yang on cam. Boleh teman-teman yang lain on cam? Oke, lebih banyak on cam lebih bagus ya guys. Halo Pet, dari Alor hijau banget. Halo. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai sesi pertama ini. Sebelumnya, aku akan bacakan dulu peraturan untuk sesi. Oke, yang pertama, teman-teman diharapkan bisa mengambil posisi yang nyaman dan tenang selama sesi ini berlangsung.
Yang kedua, selama sesi atau seminar berlangsung dimohonkan untuk mic-nya di-mute ya, kecuali diminta. Yang ketiga, bagi teman-teman yang tidak berhalangan diharapkan on cam untuk kita boleh sama-sama saling bersekutu untuk bisa saling kenal juga dengan teman-teman yang lain. Yang keempat, untuk pertanyaan atau diskusi dan sharing bisa melalui kolom chat, kecuali nanti diminta open mic oleh pembicara ataupun oleh MC-nya. Yang kelima, kita diharapkan untuk fokus dan tidak sambil mengerjakan hal lain. Yang keenam, mari bernyanyi dari tempat masing-masing. Dan yang ketujuh, diharapkan teman-teman menuliskan nomor kelompok, nama, dan asal kampus. Jadi nanti biar lebih mudah kenalannya juga di dalam grup atau bahkan dengan kelompok sharing yang lain. Oke, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai, pasti biasanya nih kalau restart yang paling ditunggu-tunggu, nggak paling ditunggu sih. Biasanya yang akan berulang-ulang ada yang pertama lagu tema, dan juga akan ada jargon. Teman-teman ada yang penasaran nggak ini jargon kita apa? Atau ada yang tahu? Ada yang udah di-spoiler? Nggak ada ya? Nggak ada yang respon lagi. Penasaran, Kak? Yeay. Nggak tahu, Kak. Mantap. Thank you, guys. Oke, jadi kita akan belajar jargon dulu sebelum kita mulai sesi, supaya nanti ke depannya juga kita makin afdol nih. Tiba-tiba ditanya nih, oh iya, kamu yang ikut RK ya, RK21. Ada jargonnya nggak gitu? Oke, kita akan belajar jargon kepada Bang Juan. Boleh tolong Bang Juan dipraktekkan nih jargon kita, Bang. Oke, halo. Shalom teman-teman. Ya teman-teman udah pada tahu tema retreat koordinator kita? Ada yang tahu? Ada yang mau ini sampaikan? Ada? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu ya. Mungkin boleh ini lihat yang ada di layar media perkantas JKT. Ada yang tahu tema RK kita hari ini? My Campus for God Vision. Oke, 100 buat C ya. Oke, jadi jargon RK kita hari ini 3 hari ke depan itu kalau ada bilang RK21, teman-teman boleh peragain My Campus for God Vision gitu teman-teman. Sekali lagi ya, RK21 My Campus for God Vision gitu. Apakah sudah ini mengerti? Diulangi sekali lagi kali ya. RK21 My Campus for God Vision gitu teman-teman. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bang. Mantap. Berarti bisa nih test drive dulu kita ya. Makasih Bang Juan. Sama-sama. Oke, berarti kalau aku panggil RK21, nanti teman-teman praktekin yang udah tadi Bang Juan praktekin ya. Coba sekali aku coba ya. RK21. My Campus for God Vision. Oke, mantap. Oke, sekali lagi ya, biar lebih terasa nih suasana-suasana RK. Oke, yang lain boleh open cam biar kelihatan jargonnya. Dari 8 layar nih, cuman ada 2 layar yang full. Oh, dia minta ulang lagi tuh, Kak Esther. Oke, kita ulang lagi. Oke, kalau ada RK21, jawabannya My Campus for God Vision gitu. Oke, mantap. Kita coba sekali lagi ya. Oke, Bang. Oke, mantap. RK21. My Campus for God Vision. Dari peserta kali ya? Nah, ada yang mau mimpin nggak dari peserta? Say yuk, pimpin kita yuk. Mantap. 1, 2, 3. RK21. My Campus for God Vision. Terima kasih. Thank you, Say. Oke, teman-teman, kita akan segera memulai sesi. Pertama di malam hari ini untuk RK kita. Aku serahkan kepada MC. Ya, oke. Terima kasih Esther dan teman-teman panitia. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Josephine Priscilla. Aku alumni Fakultas Hukum UI angkatan 2016
pada malam ini akan menjadi MC untuk sesi kita yang pertama. Untuk memulai RK kita pada malam ini, aku mau mengucapkan shalom dan selamat datang di Retreat Koordinator ke-21 dengan tema My Campus for God's Vision. Nah, sebelum kita lanjut nih, mungkin boleh ya kita sekali lagi ngomong jargonnya nih ya teman-teman, tapi biar lebih semangat, boleh nggak semuanya di-unmute dulu sebentar? Bikin recok ya aku. Tapi biar nggak cuma suara aku doang nih yang kedengeran, tapi teman-teman juga meneriakan My Campus for God's Vision-nya tuh dengan semangat gitu. Boleh ya? Coba dong, boleh dong di-unmute. Nanti aku bilang RK21, teman-teman jawab My Campus for God's Vision. Oke? Kita coba ya, teman-teman di-unmute. RK21, My Campus for God's Vision. Terima kasih teman-teman. Semangatnya. Oke, boleh di-mute lagi. Ya, teman-teman, selama 21 tahun, RK telah menjadi wadah bagi koordinator persekutuan mahasiswa Kristen di Jakarta untuk memperlengkapi dan menguatkan kita dalam pelayanan kita di kampus. Walaupun tahun ini kita masih melaksanakan RK secara virtual, kiranya hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan kerinduan juga keseriusan kita untuk terus mengalami pertumbuhan baik secara pribadi maupun secara komunal selama RK 3 hari ke depan. Kalau aku bisa sharing sedikit ya teman-teman sebelum mulai, waktu beberapa tahun lalu, pertama kali aku ikut RK, ada satu hal yang sangat penting Tuhan bukakan kepada aku adalah we are a part of something bigger. We are all in this together. Apa sih artinya gitu ya? Tapi pasti teman-teman udah jauh lebih pintar bahasa Inggris. Tapi artinya adalah pelayanan, aku jadi paham bahwa pelayanan itu bukan cuma tentang aku sendiri atau cuma kampusku saja. Misalnya bukan cuma tentang FAUI di mana aku melayani. Tapi pelayanan itu jauh lebih besar. Di seluruh kota Jakarta ini, pelayanan mahasiswa itu sangat besar, sangat banyak, dan sangat diverse gitu ya, sangat bermacam-macam, sangat berbeda. Tetapi di tengah segala perbedaan dan besarnya pelayanan itu, aku juga dapat melihat bahwa melalui RK, aku tuh tidak sendirian dalam melayani. Tapi aku punya banyak teman-teman di banyak kampus yang ternyata memperjuangkan visi yang sama, yaitu visi Allah buat kampus kita masing-masing, dan bahkan buat bangsa kita. Nah, itu yang aku dapat waktu ikut RK beberapa tahun yang lalu. Kalau teman-teman kan baru memulai nih ya RK-nya di tahun ini, kira-kira kalau teman-teman gimana gitu? Waktu pertama kali mungkin dikirimin link sama panitia atau sama pengurus PMKJ, terus isi dong linknya, daftar dong RK gitu. Teman-teman baru jadi koordinator, terus habis itu teman-teman isi linknya, teman-teman submit. Apa sih yang teman-teman harapkan teman-teman bisa dapat melalui RK? Mungkin teman-teman boleh share di kolom chat, nggak usah panjang-panjang, nggak usah satu paragraf kayak apa yang kalian mau, poin-poin nggak usah. Mungkin beberapa kata boleh, satu kalimat boleh, tapi apa sih yang teman-teman pengen aku bisa dapat selama 3 hari ini gitu, menjadi bekal untuk 1 tahun. Coba boleh deh aku kasih 1 menit, teman-teman boleh share apa yang teman-teman ingin dapatkan. Semakin dikuatkan. Makasih Angela. Semakin diperlengkapi, semakin mendapat penguatan. Oke, memiliki karakter kepemimpinan yang rendah hati. Semoga bisa semakin dikuatkan untuk itu ya. Teman-teman yang lain, ada lagi? Berani ngomong shalom walau sedang di luar lingkungan PMK. Sip. Semakin mengerti visi Allah bagi kampusku. Ya, diperlengkapi untuk memperbaiki PMK di kampus. Amin. Semoga bisa ya teman-teman semakin kuat ya di PMK-nya. Menangkap visi Allah, diperlengkapi untuk lebih maksimal dalam pelayanan, diberikan hikmat, hal yang sangat kita butuhkan sebagai pemimpin.
semakin memahami visi Tuhan. Ya, teman-teman boleh kalau masih ada yang terus mau sharing, aku sangat encourage. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau sharing apa yang teman-teman rindu bisa dapatkan. Aku pribadi sungguh juga berdoa kiranya teman-teman bisa mendapatkan banyak hal melalui RK 3 hari ke depan. Ya, teman-teman, kita akan memulai sesi kita yang pertama, tapi seperti tadi di awal Pak Esther udah sampaikan bahwa kalau retret itu identik dengan pertama jargon, yang kedua adalah lagu tema. Nah, di tahun ini kita akan sering banget menyanyikan lagu ini sepanjang 3 hari, yaitu lagunya berjudul Kristus yang Terutama. Kita mau belajar lagu ini, kepada panitia boleh untuk di-play lagunya. Kristus yang terutama di dalam hidupku, Kristus yang terutama di dalam hidupku, di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Kristus yang terutama di dalam hidupku, Kristus yang terutama di dalam hidupku, di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Ya, teman-teman, kiranya udah paham ya lagunya. Nanti kita akan nyanyikan terus. Semoga teman-teman juga semakin terberkati oleh lagu ini. Oke, teman-teman, aku lihat dulu ya, nih berapa banyak yang sudah on cam. Oh, ternyata dari 9 halaman baru ada 2 halaman yang on cam. Aku masih tunggu, teman-teman. On cam itu kabarnya bisa menolong kita lebih serius mengikuti Zoom meeting gitu. Dengan kita on cam kayaknya nggak bisa kesana-sini sambil ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kita bisa lebih serius. Coba mungkin yang bisa on cam, yang udah di rumah, yang udah mandi, udah ada di depan
udah di atas meja, di depan laptop gitu. Bisa on cam, masih aku tunggu. Sudah mulai lumayan banyak yang on cam, terima kasih. Oke, tapi kalau sinyalnya nggak bisa nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tidak ada paksaannya. Tapi kalau teman-teman bisa, sinyalnya bagus, boleh banget on cam. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan kata sambutan dari pimpinan cabang Perkantas Jakarta kepada Bang Nikolaus Daci, dipersilahkan. Oke, terima kasih Jopil. Maafkan saya jadi lupa nama aslinya. Josephine Priscilia. Oke. Shalom, mahasiswa. Are you excited? Nah, itu saya ambil dari IG Retreat Coordinator. Nah, teman-teman, saya semakin menyadari di waktu-waktu seperti ini, ketika apalagi Omikron naik kembali, saya begitu menyadari waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk masuk dalam retreat, pembinaan, ibadah, walaupun kita masih online, adalah kasih karunia. Dan kiranya kita tidak sia-siakan. Nah, teman-teman, saya mengawali kata sambutan ini dengan satu deklarasi dari Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kepada visi yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Nah, dari cara pengungkapannya, dengan menggunakan pengulangan pernyataan negatif, tidak pernah tidak taat, atau dalam NIV, I was not disobedient to the vision from heaven. Nah, dalam struktur bahasa Yunaninya, teman-temanku, pengulangan itu selalu berarti memberikan penekanan bahwa Rasul Paulus tidak akan pernah tidak taat pada visi yang dari sorga. Apapun konsekuensinya, apapun situasinya, apapun konteksnya, apapun tantangannya. Atau dalam bahasa saat teduh kita tadi pagi. Nah, udah saat teduh kan? Aku tidak akan menukar dengan apapun visi yang dari Allah itu. Nah, teman-teman, kapan sih Rasul Paulus mengungkapkan pernyataan ini? Dan jika kita melihat konteksnya, Rasul Paulus menyatakan hal ini justru di dalam persidangan, menyusul ia ditangkap di bait Allah karena memberitakan Injil Kristus. Jadi konteksnya adalah tantangan, konteksnya adalah perlawanan, konteksnya adalah persidangan. Dan bahkan kalau kita lihat konteks secara umum pelayanan Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayat 31. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Sekali lagi, konteksnya adalah kesulitan besar. Tetapi betapa visi dari sorga itu mempunyai dampak, kekuatan yang besar, energi yang gak habis-habisnya. Dan karena itulah visi itu, Rasul Paulus di akhir hidupnya bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Great fight. Pertandingan dari Allah. Nah, teman-teman, saya ambil satu contoh lagi untuk menyatakan betapa penting tema kita di Retreat Coordinator ini. Satu contoh dari perjanjian lama yaitu Nehemia. Nah, kalau kita bahas kitab Nehemia, mulai masuk Nehemia pasal 4, pasal 5, pasal 6, itu berisi dengan tantangan, perlawanan untuk pembangunan tembok, baik dari dalam sendiri maupun dari luar. Kalau kita lihat tantangan itu betul-betul luar biasa. Seperti tidak ada harapan untuk melanjutkan pembangunan tembok. Kalau kita baca Nehemia 4 ayat 10, sampai dituliskan begini. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkut sudah merosot dan puing masih banyak. Lihat kalimatnya, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Luar biasa tantangannya. Tetapi Nehemia 6 ayat 15 mencatat. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Apa rahasianya? Dan kalau kita lihat bagaimana Nehemia melihat pembangunan tembok Yerusalem. Di tengah tantangan yang besar itu, Nehemia memproklamirkan di Nehemia 6 ayat 3, aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Dan apa pekerjaan besar itu? Kalau kita lihat Nehemia 2 ayat 12, rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, dan menarik kalimat berakhirnya, yang diberikan Allah di dalam hatiku. God's vision. Visi dari Allah yang diberikan Allah di dalam hatiku. Dan dari visi itulah yang terus disuarakan Nehemia kepada orang-orang Yehuda untuk bersatu dan menjadi visi bangsa Yehuda berjuang menyelesaikan pembangunan tembok itu. Nah, teman-teman, dari dua tokoh ini, apa itu visi? Dan apa relevansinya dengan pelayanan persekutuan kita? Di tengah-tengah tantangan zaman ini, yang kita banyak mengeluh, wow, begitu sulit. Bagaimana melakukan pemuridan? Bahkan ketemu mukanya aja gak pernah. Itulah yang akan kita gumuli di dalam retret koordinator 3 hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk sesi pertama. Apakah visi Allah bagi kampus kita? Lalu besok kita akan melihat, nah bicara konteks, visi selalu Allah bukakan di dalam konteks generasi kita. Kita akan melihat konteks pelayanan mahasiswa di tengah segala tantangan dan pergumulannya. Apa itu konteks kita? Generasi yang sedang kita layani saat ini. Generasi milenial, generasi Z dengan segala keunikannya. Tantangan zaman di mana kita hadir. Wow, mungkin teman-teman berkata, kenapa kami menjadi pemuri dan menjalankan pemuri dan kami dipanggil menjadi mahasiswa, menjadi PMK di masa pandemi ini, generasi pandemi. Tetapi itu konteks kita. Dan konteks pelayanan mahasiswa di tengah bangsa dan negara kita, Indonesia. Lalu kemudian di tengah-tengah tantangan itu, bagaimanakah kita mewujudkan visi itu mewujud dalam seluruh program kerja di PMK kita masing-masing. Kita akan bahas di dalam sesi berikutnya. Konteks pelayanan mahasiswa sebagai satu kesatuan gerakan tubuh Kristus. Atau seperti kata MC kita, Josephine Priscilia. Bagian dari suatu big story, rencana besar Allah. Suatu gerakan bersama. Maka dan di hari terakhir teman-temanku kita akan diteguhkan dan diutus untuk menghidupi visi yang dari Allah. Kita bisa berkata di tengah tantangan yang luar biasa ini. Seperti Rasul Paulus berkata terhadap visi yang dari Allah itu. Tidak pernah kami tidak taat. Maka mari kita mengikuti seluruh rangkaian retret koordinator. Kita perjuangkan betul-betul. Kita doakan, kita rindukan. Tuhan, nyatakan visi kepada kita secara jelas. Visi bagi pelayanan kampus kita. Atau seperti Nehemia, Tuhan taruh visi itu di dalam hati kita. Dan Tuhan perlengkapi kita bagaimana mengerjakan, menghidupi visi di tengah-tengah konteks kita, di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku, adik-adikku, teman-temanku, selamat mengikuti retret koordinator. My Campus for God's Vision. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bang Niko untuk kata sambutannya. Semoga juga semakin menguatkan teman-teman. Ya, teman-teman, kita akan memulai ibadah sesi kita yang pertama. Aku mengundang kita semua mengambil saat teduh secara pribadi. Kepada teman-teman dipersilakan.
Amin. Teman-teman, kalau kita flashback ke masa-masa mungkin sebelum kita memulai pelayanan kita pasti sudah mengalami dan juga bisa merenungkan kembali bahwa keberadaan kita ialah sebagai manusia yang berdosa. Tapi di dalam keberdosaan kita tersebut, Allah telah datang dan menyelamatkan kita. Bahkan pada saat ini, Allah berkenan memanggil kita untuk melayani Dia menjadi koordinator, tim inti, pengurus di kampus kita untuk memberitakan Injil-Nya dan menjadi saksinya. Kesadaran tersebut membawa kita dapat melihat bahwa pelayanan yang Allah sediakan ialah anugerah, dan kita dapat mensyukuri panggilan pelayanan tersebut untuk bekerja menjadi pekerja di ladangnya. Pada saat ini, mari sekali lagi mensyukuri panggilan tersebut dengan menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menulisnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa, Dia Raja segala raja, hanya anugerah semata, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah pencipta dan pemilik kehidupan kami, ya Allah, kami mengucap syukur apabila pada malam hari ini Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk dapat hadir secara virtual untuk mengikuti retret koordinator pada tahun ini. Tuhan, ajar kami memahami dan dapat melihat bahwa pelayanan kami ialah anugerah daripada Allah, dan bagian kami ialah mengerjakan visi yang Allah berikan. Kiranya melalui RK pada 3 hari ke depan kami bisa semakin melihat, semakin jelas melihat visi Allah bagi kami, visi Allah bagi kampus kami, bahkan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya sepanjang RK 3 hari ke depan hati kami dipersiapkan. Engkau yang membuka, melembutkan hati kami untuk dapat diajar dan dibentuk oleh Engkau dan Injil-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya sucikan dan kuduskan kami untuk bisa datang ke hadirat-Mu dan menikmati Engkau hari demi hari. Kami juga menyerahkan ibadah kami malam ini ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan lewat ibadah kami malam ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, penyelamat, penebus dosa kami. Kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sesi kita yang pertama berjudul My Campus for God's Vision. Pada sesi ini, kita akan bersama mempelajari mengenai visi Allah bagi manusia, khususnya visi Allah bagi kampus kita. Kita juga akan belajar bagaimana sebagai PMK kita juga turut serta memenuhi visi Allah bagi dunia. Lagu yang akan kita nyanyikan selanjutnya berjudul Be Thou My Vision, atau dalam bahasa Indonesia berarti kiranya Engkau yang menjadi visiku. Kiranya lagu ini menjadi suatu pernyataan bahwa kehidupan kita bukanlah tentang kekayaan, hormat, pencapaian, kemenangan kita sendiri. Visi kehidupan kita adalah Allah, pencipta kita. Allah adalah sumber, Allah adalah tujuan, dan Allah juga yang terus menjadi pusat hidup dan pelayanan kita. Mari mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Be Thou My Vision. Be Thou My Vision, O Lord of my heart. Mari kita nyanyikan. Be Thou my vision, O Lord of my heart. None all else to me, save that Thou art. Thou my
kepada Bang Abe, dipersilahkan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya pujian tadi menjadi permohonan kami agar Engkaulah yang menjadi visi hidup kami. Engkaulah yang ingin kami kejar, yang ingin kami tuju, yang ingin kami puaskan, yang menjadi tujuan hidup kami. Termasuk ketika kami melayani di persekutuan mahasiswa. Dan biarlah firman pada malam hari ini semakin meneguhkan, menguatkan kami semua. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan juga anugerahkan jaringan internet yang baik di rumah kami masing-masing, dan juga gadget yang kami gunakan, listrik yang kami pakai. Pakailah ya Tuhan, untuk menunjang pemberitaan firman-Mu kepada setiap kami, sehingga firman-Mu dengan leluasa bisa kami nikmati pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Tema kita pada malam hari ini ya sama dengan tema retreat koordinator kita juga pada beberapa hari ke depan, yaitu My Campus for God's Vision. Nats yang diberikan adalah dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Ya silakan slide-nya. Saya akan bacakan nas Alkitabnya dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya sudah salinkan di slide, silakan ditampilkan slide berikutnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya teman-teman terkasih, oh ya ini slide yang saya lihat masih slide pertama. Apakah karena jaringan di tempat saya yang kurang cepat jadi masih slide pertama? Oke, saya lanjut saja ya teman-teman. Ya baik. Di beberapa, udah ganti ya, oke, thank you. Ya teman-teman, di beberapa tahun terakhir ini salah satu frase yang cukup marak kita dengar adalah influencer. Influencer. Jadi ada begitu banyak orang yang, ya thank you. Ya, jadi itu magnet maksudnya ini ya, influencer. Dia menjadi seperti magnet yang menarik perhatian orang, menarik orang untuk berespon, berikan emoji, kasih stiker atau hati ya. Dan kita sekarang ketemu dengan orang-orang seperti ini. Dan mungkin ada di antara teman-teman juga yang follow, saya nggak tahu apakah mungkin Bang Argius juga follow Aukarin misalnya ya, nggak tahu juga. Jadi teman-teman ada begitu banyak orang yang sekarang ini disebut-sebut sebagai influencer. Dan tidak jarang orang pengen juga seperti mereka. Karena orang-orang ini kalau misalnya memperkenalkan sebuah produk, itu bisa dibayar sampai jutaan, bahkan mungkin puluhan juta gitu. Saya lupa-lupa ingat ya kalau tarifnya ratio fee-nya itu berapa ya sekali endorse produk. Nah tapi teman-teman ya intinya itu yang menarik. Mereka menjadi orang-orang yang disebut influencer ketika mempromosikan sebuah produk, kemudian diharapkan orang-orang lain ikut membeli produk tersebut, memakai produk tersebut. Nah, jadi teman-teman ini ya influencer. Nah, tetapi teman-teman ada satu kata juga yang mirip dengan influencer yang agak-agak ramai juga disinggung di masa-masa sekarang ini, yaitu apa? Yaitu influenza, ya, influenza. Nah, kenapa? Karena teman-teman kita sudah 2 tahun ya, 2
2 tahun ya dari 2019 atau 2020 awal kita sudah berada di masa-masa Sepertinya sinyalnya Bang Abe kurang baik. Teman-teman kita tunggu dulu ya. Sampai bisa masuk lagi. aku izin off cam dulu kali ya. Ya, ini soalnya di dekat rumah juga ada yang lagi sholat. Mohon maaf. Ya, tadi ya salah satu kata yang cukup ramai yaitu influenza, dalam artian ketika ada orang yang kena gejala tertentu, baik itu demam, radang, batuk, pilek, maka sudah dicurigai dia akan terkena COVID. Meskipun sebenarnya mungkin bisa jadi hanya flu biasa, influenza biasa. Tapi kadang-kadang itu jadi beban tersendiri untuk orang yang kena karena jangan nanti disalah mengerti bahwa disangka dia terkena COVID. Nah, jadi teman-teman kita melihat ada influencer, ada influenza. Nah, teman-teman yang satu disukai, yang satu dihindari. Nah, apa kesamaan dari mereka? Ya, kesamaannya adalah influence, pengaruh. Jadi dua hal ini, dua istilah ini punya istilah yang sama, yaitu pengaruh. Meskipun memang konon influenza itu berasal dari bahasa Latin, di mana ada semacam mitos ya, bagaimana ada cairan ether dari bintang yang masuk infiltrasi gitu, masuk ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi manusia. Nah, jadi intinya tetap sama, yaitu pengaruh. Nah, kalau tema kita malam hari ini adalah My Campus for God's Vision, pertanyaannya adalah, what is God's vision for my campus? Ketika kita bilang, aku mau mempersembahkan, aku akan mengupayakan kampus saya mewujudkan visi Allah, pertanyaannya apa yang menjadi visi Allah buat kampus saya? Nah, kalau nas hari ini, nas Alkitab kita hari ini adalah tentang pengaruh, artinya visi Allah buat kita adalah kehidupan yang berpengaruh. Jika visi Allah, jika kerinduan Allah, jika tujuan Allah adalah agar kita memberikan pengaruh, agar PMK kita memberikan pengaruh. Pengaruh seperti apa yang ia rindukan dihasilkan di PMK kita? Nah, kalau saat ini kita hadir dalam retreat koordinator, yaitu retreat kepemimpinan, ada seorang pakar kepemimpinan bernama John Maxwell mengatakan begini, pemimpin itu identik dengan apa sih? Apa sih ciri utama dari pemimpin? Nah, beliau mengatakan ciri utama pemimpin identik dengan pengaruh. Pemimpin identik dengan pengaruh. Pertanyaan nih kalau begitu, pengaruh seperti apa yang ingin kita hasilkan ketika kita menjadi pemimpin di PMK? Pengaruh seperti apa yang ingin kau berikan? Pengaruh apa yang kamu ingin PM kamu berikan di kampus dan bangsa? Nah, itulah yang akan kita renungkan bersama melalui nas pada malam hari ini. Nah, ketika di dalam nas kita pada hari ini dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, ini adalah sebuah pernyataan, bukan perintah. Indikatif, bukan imperatif. Kalau perintah kan biasanya gini, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Itu perintah. Nah, tetapi di sini bukan begitu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya, kamu sudah jadi garam dunia. Kamu sudah jadi terang dunia. Jadi, nggak perlu lagi jadilah garam dunia. Nggak perlu lagi jadilah terang dunia. Kamu sudah jadi itu. Artinya ini sebuah pernyataan, statement yang disampaikan. Nah, jadi teman-teman, ketika dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia,
Berarti garam dan terang merupakan identitas si kamu. Tapi pertanyaannya, kalau begitu siapa yang dimaksud dengan kamu di sini? Ketika dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, siapa yang dimaksud dengan kamu? Siapa yang kamu di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus sedang ngomong kepada siapa ketika mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia? Nah, di dalam Matius 5 ini, ayat 13-16 itu adalah satu bagian dalam bagian besar, yaitu khotbah Yesus di atas bukit, yang dimulai dari Matius pasal 5 ayat 1-2. Nah, di dalam Matius 5 ayat 1-2 dikatakan, saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, kalau di ayat 2 dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, pertanyaannya siapa yang dimaksud dengan mereka di ayat 2 ini? Nah, kalau kita melihat kepada ayat pertama, mempelajarinya di ayat pertama dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Berarti yang Yesus ajak bicara, yang diajar oleh Yesus adalah murid-muridnya. Meskipun memang orang banyak itu ikut bisa mendengar, hadir di bukit atau di sekitar bukit, tetapi tujuan atau pendengar yang dituju oleh Yesus adalah murid-murid Yesus. Nah, jadi ketika dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, ini bicara tentang identitas seorang murid, identitas murid Kristus, identitas orang-orang Kristen pengikut Yesus. Nah, jadi teman-teman, identitas murid Kristus adalah garam dan terang bagi dunia. Nah, ini adalah perumpamaan ya. Waktu dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, ini memang perumpamaan. Bukan maksudnya ini sebuah pernyataan harfiah bahwa murid-murid Yesus itu kayak lampu yang atasnya ada sumbu, tinggal dikasih api terus langsung kebakar gitu, lari-lari mereka kebakaran ya, jadi terang ya. Bukan. Tapi ini sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan sifatnya pada zaman itu mengambil contoh dari barang-barang yang biasa ditemui dalam keseharian. Jadi bukan satu hal yang aneh buat mereka ketika Tuhan Yesus menyebut garam, menyebut terang. Mereka langsung nyambung, oh garam itu seperti ini, oh terang itu seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, jadi ketika dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, maka mereka disadarkan, diingatkan, diberitahukan bahwa identitas dan peranmu itu sangat penting sekali dalam kehidupan, sangat signifikan. Nah, kenapa teman-teman? Karena garam pada zaman itu, selain memberi rasa pada makanan, ya biasa ya, kita kan sering mengasosiasikan garam itu sebagai yang membuat makanan itu bisa ada rasanya, gitu. Aromanya enak, tapi kalau misalnya nggak ada garam, tawar jadinya. Nah, tetapi teman-teman ternyata garam nggak cuma itu. Garam juga dipakai untuk mengawetkan makanan. Termasuk juga ya karena zaman itu nggak ada kulkas. Nah, salah satu cara untuk mengawetkan makanan, membuat makanan lebih tahan lama, khususnya ikan misalnya, ya kita mengenal yang namanya ikan asin. Nah, mereka juga zaman itu sudah mencoba mengawetkannya dengan menggunakan garam. Dan selain itu, karena fungsi tadi, maka garam juga bisa mencegah pembusukan. Sehingga berguna bukan hanya untuk dalam hal pangan, tetapi juga dalam hal kesehatan. Kenapa? Karena untuk pengobatan itu garam sebagai antiseptik pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana dari segi pangan, dari segi kesehatan, dan juga kalau di dalam paralel dari Matius 5 ini, di dalam Injil Lukas ketika Yesus juga memberikan perumpamaan tentang garam, dikatakan garam itu sebenarnya bisa juga untuk pupuk. Garam pada waktu itu ya. Garam di zaman itu, bukan garam di zaman sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan betapa pentingnya fungsi garam pada zaman itu. Apalagi fungsi terang. Tanpa terang tidak ada aktivitas apa-apa selain ya masuk rumah, ya udah tidur. Makanya di dalam Injil Yohanes dikatakan bekerjalah selama masih siang, artinya selama masih terang. Zaman itu ya nggak ada lampu listrik,
yang cukup terang benderang. Sehingga ketika mereka sudah sore, malam, apalagi udah mereka masuk rumah, udah nggak ada aktivitas yang produktif di rumah, ya tinggal tidur aja begitu. Jadi teman-teman, garam dan terang buat orang-orang pendengarnya waktu itu, mereka langsung nyambung, wah ini dua barang, dua benda yang sangat penting dalam kehidupan, tanpa ini mati kutu kami, nggak berkutik kami. Nah, buat kita mungkin garam dan terang bukan hal yang langsung nyambung ke konteks kehidupan kita, sehingga mungkin saya kasih penggantinya ya, meskipun mungkin juga ada tidak mewakili. Misalnya energi listrik dan sinyal internet. Ketika dua hal ini teman-teman kita nggak punya atau mati, udah nggak berkutik kita. Mau belanja nggak bisa, mau main game juga nggak bisa, mau studi nggak bisa, mau kerja nggak bisa, habis sudah. Jadi benar-benar begitu penting, begitu signifikan kehadiran garam dan terang, atau ya buat kita ya misalnya listrik dan internet. Tanpa itu sudah nggak ada apa-apa lagi yang bisa dikerjakan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah identitas dari murid Kristus. Sehingga kalau tema kita bicara tentang My Campus for God's Vision, maka mungkin yang menjadi pertanyaannya, God Vision for my campus itu apa? Nah, jadi saya mau coba lebih konkretkan. Berarti kalau bicara tentang visi Allah buat kampus saya, berarti harapannya adalah melalui kampus kita, melalui pelayanan kita, ada alumni, baik itu perawat, auditor, teknisi, politisi, hukum, hakim ya, guru, dokter, dokter gigi, pasutri, dan lain sebagainya, yang berjiwa murid, di mana mereka menggarami dan menerangi tempat di mana Allah utus mereka. Nah, menggarami dan menerangi di sini, kalau mungkin dua istilah ini terlalu abstrak buat kita, maka saya mencoba untuk lebih mengkonkretkan, yaitu membendung dosa dan menyatakan kebenaran. Jadi, orang-orang yang nantinya lulus dari kampus kita bukan sekedar alumni yang nanti bekerja, cari uang, kemudian mencoba meniti karir, coba sukses untuk jabatannya makin tinggi, tidak. Tetapi kalaupun misalnya posisi mereka tinggi, mereka bukan sekedar mengejar posisi, tetapi mereka sedang memberi pengaruh, yaitu menggarami dan menerangi tempat kerja mereka. Kalaupun mereka bukan orang yang punya posisi dan jabatan tinggi di tempat kerja, tetapi mereka adalah misalnya seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, maka mereka menjadi pasutri atau orang tua yang berjiwa murid, yang menggarami dan menerangi keluarga mereka, yang mendidik dan mendewasakan anak-anak mereka, sehingga mereka bisa hidup dalam kebenaran. Nah, jadi teman-teman, ini yang menjadi visi kita. Ketika orang-orang, ketika mahasiswa-mahasiswi ikut kegiatan-kegiatan di PMK kita. Nah, apakah ini yang kita impikan, kita inginkan dihasilkan ketika kita menyelenggarakan persekutuan Jumat secara online, mengajak anak-anak mahasiswa ikut kelompok kecil, dan lain sebagainya. Apakah ini yang menjadi kerinduan kita? Nah, teman-teman, seperti saya katakan tadi, garam dan terang dunia ini adalah bukan hanya peran dari murid Kristus, tetapi ini juga adalah identitas jati diri seorang murid Kristus. Jadi ini adalah keseimbangan antara doing dan being. Kenapa? Karena garam dan terang dunia bukan hanya menekankan peran orang Kristen untuk menggarami dan menerangi, melainkan apa? Peran seorang Kristen hanya bisa diketahui ketika memahami identitasnya. Jadi maksudnya begini, kita diajak untuk berperan menggarami dan menerangi. Kalau identitas kita bukan garam dan terang, maka itu peran yang kontradiktif, itu peran yang basa-basi. Ibaratnya kita minta seekor burung untuk berenang, seekor ikan untuk terbang, ya nggak cocok. Kita menuntut sesuatu yang nggak sesuai. Nah, jadi teman-teman, kita menggarami dan menerangi, menjalankan peran kita untuk menggarami dan menerangi dunia sekitar kita, karena identitas kita adalah garam dan terang. Jadi misalnya ketika teman-teman melihat ada ikan
di kolam nggak berenang, kita akan bingung. Kenapa nih ikan nggak berenang? Nah, lain halnya ketika misalnya kita ngeliat ikan, terbang. Lah kok ikan terbang sih? Nah, artinya kita melihat antara identitas dan peran itu bukan dua hal yang terpisah. Nah, sama halnya dengan misalnya ya perabot yang mulia, itu kalau dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 digunakan untuk maksud yang mulia. Diciptakan untuk tujuan yang mulia. Jadi bukan sekedar jadi perabot mulia, terus ya udah hanya sebatas kebangga-banggaan atau sebatas pajangan saja. Nah, sehingga teman-teman, antara identitas dan peran ini jangan pernah dipisahkan. Mungkin bisa dibedakan, tapi jangan dipisahkan. Nah, termasuk teman-teman ketika kita di persekutuan mahasiswa, dan bahkan mungkin di gereja-gereja, salah satu tema yang disukai anak muda adalah tentang nilai dan citra diri. Aku berharga, aku mulia. Di satu sisi, ya memang, banyak orang termasuk anak-anak muda zaman sekarang mengalami kerusakan dalam menilai diri. Self-esteem banyak yang rendah. Mungkin karena akademik, karena fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, tetapi teman-teman, benar memang kamu berharga. Tetapi ketika dikatakan kamu berharga, terus apa? Apa selanjutnya? Apakah kemudian jadi ketika kita berharga, kita bangga, kita menggunakan hidup kita sesukanya, atau ketika kita menyadari kita berharga, kita mulia, kita terhormat, kita jadi pajangan yang membuat kita dibangga-banggakan? Tidak, tetapi ini bicara tentang ada peran. Kamu berharga. Oke, kalau kamu berharga, maka jalani hidup yang berharga, yang sesuai dengan harga dirimu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kamu sadar kamu berharga, jalanilah hidupmu dengan cara yang berharga, jalani hidup yang berharga. Pertanyaannya, hidup yang berharga, hidup yang bernilai, itu hidup yang seperti apa? Nah, hidup yang dijalani dengan bermakna, kita menjalani hidup yang berharga ketika kita menunjukkan betapa berharganya Yesus. Kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia, kita menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Kita menunjukkan bagaimana kita berani berkorban untuk Yesus. Kita berani untuk, kalau misalnya bahan satu di kita pada pagi tadi ya, kita bersedia meninggalkan visi atau ambisi pribadi kita demi Yesus karena Dia begitu berharga sehingga kita rela tinggalkan itu. Kita tinggalkan yang kurang berharga, kita kejar yang lebih berharga. Nah, sehingga ini sebagai sebuah siklus yang menolong kita. Bahwa aku berharga, kamu berharga, bukan sekedar kita mensugesti diri. Kita lagi menghipnotis diri, aku berharga, terus pakai pendulum, iya kamu berharga. Dalam hitungan ketiga, saya menyadari saya berharga, 1, 2, 3, bukan begitu. Tetapi kita sadar kita berharga karena kita menyadari betapa berharganya Yesus. Dia Allah yang begitu berkuasa dan mulia, tetapi Dia bersedia berkorban dan mati untuk kamu, artinya kamu berharga di matanya. Jadi kita tahu kita berharga kalau kita tahu seberapa berharganya Yesus yang berkorban dan mati buat kita. Nah, sehingga ini menjadi satu siklus yang kiranya menolong kita. Nah, makanya teman-teman, di ayat yang ke-16, nas kita ditutup dengan kata-kata, demikianlah terang, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ketika kita menyadari siapa diri kita, peran kita, maka ketika kita menjalankan peran kita, maka kiranya Kristus itu ditunjukkan, Kristus itu dimuliakan. Orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi visi Allah buat kehidupan kita. Nah, yang menariknya di dalam nas kita, Tuhan Yesus memberikan sebuah keniscayaan, kepastian ketika Dia mengatakan terang itu pasti kelihatan. Seperti halnya sebuah kota yang ada di bukit nggak akan tersembunyi. Kalau teman-teman sekarang lagi pandemi ya. Kalau dulu zamannya masih retreatnya ke arah puncak gitu, apalagi udah lewat puncak pas, biasanya dari Cisarua itu udah mulai kelihatan ada kebun teh dan kemudian ada juga masjid ya yang bundar gede itu ya.
Jadi artinya ketika ada kota atau ada bangunan yang menunjukkan peradaban manusia di sebuah bukit, dari lerengnya udah kelihatan. Jadi ini sebuah apa namanya ya? Sebuah kepastian Yesus katakan. Terang itu pasti kelihatan kok. Kota yang di atas bukit pasti kelihatan juga dari bawah. Nah, tetapi yang menarik bahwa ternyata kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini menunjukkan adanya kepastian. Nah, tetapi di dalam penerapannya seringkali terjadi masalah. Ketika Yesus mengatakan nggak ada orang yang menyalakan pelita kemudian menyembunyikannya di bawah gantang. Nggak ada. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam penerapannya, ternyata terang itu nggak kelihatan. Kalau di dalam zaman Alkitab waktu itu nggak mungkin. Jadi ini satu ilustrasi yang menarik ya, bahwa ketika Yesus bilang ya nggak mungkin orang menyalakan pelita terus ditutup dengan gantang atau kayak baskom ya, kan itu sesuatu yang konyol. Jadi para pendengar waktu itu akan bilang ya iyalah. Sehingga teman-teman bisa bayangkan ya, ketika misalnya ada anak kecil di rumah yang iseng-iseng malam-malam mainin pelita terus ditutup pakai gantang, ya gelap terang, gelap terang, gelap terang, lama-lama gelap terang, gelap terang, gelap terang, plok gitu ya. Akhirnya matanya gelap. Kenapa? Karena digaplok sama maknya. Kamu ngapain sih? Bukannya belajar malah mainan pelita gitu. Ya, jadi teman-teman itu satu hal yang konyol memang ketika nyalakan pelita terus ditutupin gantang. Jadinya terangnya nggak kelihatan. Nah, tapi dalam penerapannya seringkali terang itu tidak terlihat. Terang yang harusnya dipancarkan oleh pengikut Kristus itu tidak kelihatan. Kenapa? Nah, teman-teman, ada dua hal, kalau saya mengutip dari seorang hamba Tuhan bernama John Stott, ada dua hal mendasar. Yang pertama yaitu eskapisme. Dari kata escape, melarikan diri. Ada orang-orang Kristen yang mengasingkan diri, menjauhkan diri dari lingkungannya, dari dunia sekitarnya, sehingga mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka mungkin hanya ngumpul dengan sesama yang seimannya. Mereka mungkin juga bisa jadi di dalam obrolan-obrolan mereka, di dalam topik-topik ibadah kegiatan mereka, hanya topik-topik kegiatan yang sifatnya vertikalis keagamaan saja, tanpa melihat apa hubungannya kehadiran saya di tengah-tengah kampus. Bagaimana nilai-nilai Kristiani saya bisa mempengaruhi bidang kuliah saya? Itu nggak ada. Bagaimana kehadiran mahasiswa Kristen itu benar-benar dirasakan di kampus? Tidak ada. Karena mereka melarikan diri, mereka menjauhkan diri, mereka mengurung diri. Escape. Di dalam biara-biara, tanda kutip ya, biara-biara rohani di kampus. Tidak mau bergaul, menjalin relasi dengan yang berbeda iman, mungkin juga tidak terjun menjadi asdos atau ke BEM. Kalau dulu di zaman saya kuliah, biasanya yang lebih banyak di BEM itu yang non-Kristen. Nah, ini satu hal yang memang bukan maksud saya semuanya harus ke sana, bukan. Tetapi jangan sampai akhirnya nggak ada sama sekali. Kenapa ini? Apakah nanti kita akan lihat ya kenapa. Nah, oke. Yang kedua adalah kalau dari hamba Tuhan ini, John Stott juga mengatakan kalau tadi eskapisme, maka yang kedua adalah konformisme. Confirm. Jadi mengikuti, menyerupai dunia ini. Jadi dia nggak ada bedanya dengan dunia. Sehingga hadir apa enggak dia, efeknya nggak ada apa-apa. Jadi seperti sebuah, ya katanya garam, tapi ya nggak ada bedanya ada digaramin apa enggak. Ya, sorry, tadi ada suara latar ya. Ada suara generasi penerus saya. Iya, oke. Ya teman-teman, jadi ini ya ibaratnya Kristen bunglon gitu. Jadi ada orang-orang Kristen, ada mahasiswa-mahasiswa Kristen yang kelihatan alim, sopan, karena lingkungannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dulu beberapa pembicara, oh enggak, dia enggak habis main gantang ya, dan itu enggak digaplok sama maknya juga. Oke, ya teman-teman, jadi kalau dulu beberapa pembicara sering bilang kadang-kadang ada mahasiswa Kristen yang dia nggak ngerokok itu ya karena ya teman-teman pergaulannya mahasiswa Kristennya pada nggak ngerokok. Begitu teman-teman pergaulannya adalah yang non Kristen yang pada ngerokok semua, ya udah ngerokok juga dia. Topik pembicaraannya ya udah
yang jorok-jorok semua, dan seterusnya. Jadi teman-teman, inilah yang namanya konformisme. Jadi labelnya aja Kristen, labelnya kayaknya murid Kristus, tapi perilakunya sama dengan dunia. Nah pertanyaannya kenapa ya? Kok ada dua fenomena ini? Saya mencoba melihat bahwa permasalahannya adalah malu dan takut. Malu dengan berbagai kelemahan, kekurangan, dan kegagalan. Misalnya, sok-sok benar, nilai studi masih jelek, IP juga belum 4,0, mau jadi orang yang menyuruhkan kebenaran lagi. Nah, kadang-kadang hal seperti itu bisa membuat kita malu dan tidak menyatakan terang atau kebenaran. Atau yang kedua yaitu takut dalam artian apa? Kita takut dengan konsekuensi yang akan diterima ketika kita mencoba untuk melawan dosa, mencoba untuk menyatakan kebenaran. Takut dengan konsekuensi yang akan diterima. Entah itu mungkin akan dihina, dikucilkan, atau dianiaya. Dan saya dulu ingat sekali ketika saya ujian akhir mikroprosesor, waktu itu ketika waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi akan selesai, sang dosen bilang, ya udah yang udah selesai silakan kumpulkan. Nah, karena dosennya ini duduk dan dia posisinya di depan dan dia ukuran badannya kecil. Ketika beberapa kawan sudah maju ke depan untuk mengumpulkan jawaban soal mereka, si dosen ini tertutup pandangannya terhadap mahasiswa lain yang belum selesai ujian. Nah, jadi karena ketutup pandangannya dengan orang-orang yang maju ke depan untuk mengumpulkan jawaban-jawaban soal mereka, ada beberapa yang cari kesempatan untuk nyontek. Nah, ketika ada yang nyontek, saya tegur, ngapain sih lo nyontek? Nah, ternyata dia bukannya malu, tapi malah melototin saya. Saya juga agak bingung nih, dalam artian, oke, lu ngajak gue berantem, oke, tapi kan sayanya jadi malu nanti, waduh gile. Mau nyatakan kebenaran terus berantem, terus dosen belum tentu tahu gara-gara itu. Cuman taunya nih anak berantem berdua, udah gede masih berantem, kan malu juga ya. Nah jadi teman-teman, ini ya saya sih berantem sih waktu itu. Cuman maksudnya ternyata mau menyatakan kebenaran belum tentu mudah, belum tentu diresponi dengan baik. Bisa jadi justru malah mendapatkan respon yang negatif, mendapatkan perlawanan. Nah jadi teman-teman, inilah situasi yang dihadapi. Kenapa ada orang-orang Kristen yang tidak menyatakan terang dengan karena eskapisme dan konformisme ini. Artinya di balik itu ada rasa hina dan takut terhadap hal-hal yang bisa mereka alami nantinya. Nah kalau gitu teman-teman, apa rahasianya yang membuat seorang Kristen bersedia untuk menyatakan kebenaran, berani melawan dosa atau ketidakbenaran di tengah-tengah kampus ataupun dunia? Tidak bisa tidak. Rahasianya adalah ketika orang ini mengalami sang terang dunia itu terlebih dahulu. Kalau di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 secara singkat saya mengutip satu bagian, yaitu akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hanya orang yang telah mengalami Kristus yang adalah terang dunia itu, hanya orang yang telah diterangi hidupnya oleh Kristus itu, yang belajar untuk menyadari bahwa dia adalah terang dunia yang mau mulai menerangi lingkungan sekitarnya. Tidak mudah, tetapi sudah ada modal yang diberikan. Inilah modal dasarnya. Bukan dengan kemampuan sugesti diri atau dengan spiritual atau emotional quotient dirinya sendiri. Tetapi kuasa pertolongan itu dari Kristus. Kristus yang menjadi pusat dan sumbernya. Dan Kristus juga yang menjadi teladannya. Kristus terang dunia. Kita menjadi terang dalam artian sebagai pemantul dari terang dunia tersebut. Nah, tetapi filosofinya tetap sama, sehingga saya mencoba meminjam filosofi Lilin ya, yang dibuat dari seseorang anonim, tapi saya tidak tahu namanya ya. Saya cuma kopas dari Instagramnya. Katanya begini, filosofi Lilin, menyala, menerangi,
walau akhirnya meleleh dan mati. Sosok yang rela berkorban dan membakar dirinya, walaupun pada akhirnya harus mati. Ini yang membuat kenapa tidak mudah untuk menerangi dunia ini. Karena harus siap untuk berkorban. Dan tidak jarang, ya ini seperti dikatakan, tidak tanda kutip menikmati hasilnya secara langsung. Yang dituai mungkin bukan hal yang positif atau yang baik, tapi justru hal yang negatif. Nah, memang ada yang bilang, saya nggak setuju dengan filosofi lilin. Ganti dong, filosofi lampu emergensi. Ya, jadi kan nggak perlu meleleh dan mati ya. Nah, tapi teman-teman ya tetap aja yang namanya lampu emergensi kan ada elemen panasnya. Satu saat ketika dipanasi terus-menerus, lama-lama juga mati. Jadi intinya setiap benda yang berpendar itu lama-lama ya akan habis energinya. Jadi intinya di balik menjadi terang dunia ada pengorbanan. Dan hanya orang yang telah mengalami pengorbanan Kristus itulah yang akan mendapatkan kekuatan untuk bisa menggarami dan menerangi dunia ini. Nah, teman-teman, ya kalau tadi sempat dari MC kita ya, mengatakan bagaimana dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka dari sini kita menyetujui perkataan dari John Stott ya, yang mengatakan, we should not ask what is wrong with the world. Kita nggak perlu bertanya apa yang salah dengan dunia. For that diagnosis has already been given. Karena hasil diagnosis ini sudah disampaikan. Ya, dunia menjadi seperti sekarang ini karena dosa. Semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin banyak penyimpangan yang ditampilkan, diekspos, bahkan diperbolehkan. Termasuk misalnya LGBT misalnya, udah di banyak tempat itu, di banyak film masuk ke dalam. Bahkan anak-anak kecil di luar negeri ya, di Eropa dan Amerika, mereka tuh bahkan diberikan kemungkinan pilihan. Kalau mereka belum bisa memutuskan mereka laki atau perempuan ya nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu silakan putuskan. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ada kondisi yang terbuka seperti tadi, sehingga bisa jadi seorang yang berbadan perempuan akan merasa saya cowok, dan sebaliknya akan terjadi juga. Dan kita nggak perlu bertanya, aduh, kenapa sih dunia kayak begini? Nah, John Stott justru memberikan sebuah perenungan. Rather, we should ask, what has happened to salt and light? Lebih baik kita bertanya. Seharusnya kita bertanya, sebaliknya kita bertanya, harusnya kita bertanya, apa yang terjadi dengan garam dan terang? Nah, teman-teman, kampus kita doakan untuk bisa menghasilkan garam dan terang dunia ketika menjadikan Kristus sebagai yang terutama di dalam pelayanan kita. Kalau garam dan terang dunia ini tidak hadir, tidak berperan, apa yang terjadi? Apa yang salah? Nah, sebagai penutup, teman-teman, ini mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ya, ada sebuah penggalan paragraf yang ditemukan di batu nisan di pemakaman Westminster Abbey, Inggris. Ada seorang yang curhat di sana, dan orang tersebut sudah mati, dan demikian curhatnya demikian ya. Hasrat untuk berubah ini sudah diterjemahkan. Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun, tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Tatkala usiaku makin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Orang-orang yang paling dekat denganku. Sayangnya, mereka pun tidak mau dirubah. Kini, sementara aku berbaring menunggu ajal menjelang. Tiba-tiba saja aku sadari, andaikan yang pertama-tama ku ubah adalah diriku sendiri. Maka, dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku
lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun bisa memperbaiki negeriku. Dan kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Nah teman-teman, ini adalah sebuah penyesalan dari seorang yang punya mimpi besar untuk mempengaruhi, mengubah dunia. Tetapi mungkin dia sadar seharusnya dia mulai dari diri dia dulu. Karena itu teman-teman, melalui retreat koordinator kita pada hari ini, mari doakan agar Tuhan berkenan mengubah kita, khususnya melalui retreat kepemimpinan yang kita ikuti hari ini sampai hari Minggu nanti. Dan kalau Tuhan berkenan, dia pakai kita untuk mempengaruhi, mengubah orang-orang yang kita layani di kampus. Dan mereka nanti menjadi orang-orang yang mempengaruhi, mengubah bangsa dan dunia ini. Biarlah firman Tuhan hari ini, malam ini, menguatkan kita, menyegarkan kita, menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami, bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Sebagaimana Kristus telah hadir di dalam hati kami, Kristus yang adalah terang dunia, yang menerangi hidup kami, termasuk yang menerangi ruang-ruang yang gelap di dalam diri kami. Tetapi kalau ada di antara kami yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempersilakan Dia untuk berotoritas dalam hidup kami. Kiranya malam ini kami mulai tergugah, membuka diri dan memutuskan untuk mempersilakan Kristus masuk dan menerangi ruang-ruang yang gelap di dalam diri kami, di dalam pikiran kami, dosa-dosa terselubung yang kami sembunyikan dengan rapih, karena kami pemimpin-pemimpin di persekutuan mahasiswa. Tetapi kalau kami adalah orang-orang yang memang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah renungan malam hari ini menggugah kami juga, menyemangati kami atau mungkin menegur kami. Kenapa kami tidak menggarami dan menerangi dunia ini? Apakah karena kami tidak tahu identitas kami? Ataukah karena kami takut? Karena kami malu? Sehingga kami melarikan diri atau bahkan menyamakan diri dengan dunia. Tolong kami, pakailah retreat koordinator dengan setiap sesi yang ada untuk terus mengubah, mempengaruhi, bahkan mengubah visi pribadi kami. Menggantikannya dengan visi yang dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Josephine. Terima kasih Bang Abe untuk penyampaian firman Tuhan. Teman-teman, melalui sesi pertama ini, kiranya kita semakin dikuatkan untuk terus berjuang menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup dan pelayanan kita. Marilah kita juga terus menggenapi visi Allah di kampus kita masing-masing sebagai garam dan terangnya. Mari menutup sesi kita dengan menyanyikan lagu Kristus yang terutama. Kristus yang terutama di dalam hidupku, Kristus yang terutama di dalam hidupku, di dalam Dia tersembunyi segala hikmah dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah kesembahanku. Kristus yang terutama di dalam hidup
segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Kepada Bang Abe, dipersilahkan untuk menutup sesi kita dalam doa. Ya, sorry, ini ada suara lapar lagi ya. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami, seperti pujian tadi, kiranya kami dimampukan untuk menjadikan Kristus sebagai yang terutama. Kami belajar untuk melihat betapa berharganya Yesus dalam hidup kami, sehingga kami berani menukar hal-hal yang kurang berharga itu demi mendapatkan Kristus. Dan kiranya pelayanan kami di kampus pun pelayanan yang meninggikan Kristus, sehingga orang-orang bisa datang kepadanya dan memberikan hidup mereka kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sesi pertama kami di retreat koordinator pada beberapa hari ke depan. Tuhan juga yang kiranya menyertai untuk sesi-sesi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Oke, teman-teman. Shalom, teman-teman. Shalom, Bang. Shalom. Shalom. Halo. Ya. Bang, shalom. Halo. Shalom, shalom. Halo. Mantap. Pendengarannya masih pada semangat ya. Ya, bersyukurlah ya. Bersyukur karena anugerah Tuhan, kita boleh mengikuti rangkaian acara RK sampai pada saat ini ya. Nah, salah satu bukti dari anugerahnya adalah Allah menyediakan orang-orang yang rindu untuk melayani di dalam acara RK ini nih. Maka dari itu aku mau kenalin orang-orang yang udah melayani kita pada hari ini. Nah, yang pertama ada pembicara kita, namanya Bang Abraham Tonapa atau biasa dipanggil Bang Abe. Nah, MC-nya ada Josephine Priscilla dari UI angkatan 2016 atau biasa dipanggil Kak Jopil ya. Keyboardisnya ada Sifra Satria dari UI angkatan 18, gitarisnya Zevanya dari UI angkatan 2017. Basisnya ada Nathanael Daud dari BINUS angkatan 2018. Kahonisnya ada Sofyan Doni dari UNJ angkatan 2017. Singernya ada Daniel Martua UI 17 sama Niputu Sandy atau panggilannya Sandy dari STMI angkatan 2017. Nah, editor video hari ini itu
namanya Kak Elis Sandika. Nah, aku mengajak kita semua untuk mengapresiasi teman-teman kita yang udah melayani hari ini. Boleh lewat reaction atau lewat chat box. Mungkin bilang kayak, terima kasih Bang Abe dan teman-teman yang udah melayani hari ini, atau gimana. Boleh, aku kasih kesempatan 10 detik ya. Aku hitung ya teman-teman. 10, 9, 8, Kasih Bang Abe. 7, Pelayan 6, semua. 5, 4, 3, 2, ayo cepet guys. 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mengapresiasi. Oke, thank you banget teman-teman. Nah, habis ini aku mau ngasih tahu beberapa info nih buat teman-teman yang harus ingat, dan mungkin ada beberapa yang harus dilakuin juga ya teman-teman. Nah, boleh kita tunggu share screen-nya. Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, kita punya Linktree nih untuk acara RK pada hari ini. Harusnya udah pada tahu ya, karena ini di-share juga di grup chat WA di peserta. Nah, yang pertama kita bakal buka buku acara dulu ya. Kita di sini ada buku acara RK. Bisa diklik. Nah, kita scroll dulu ya. Boleh di-scroll. Nah, oh iya teman-teman. Jadi, teman-teman setelah klik buku acara, teman-teman bisa langsung download aja ya. Supaya nanti di sini ada fitur tertentu lah yang bisa dilakuin kalau teman-teman download kayak gitu. Nah, ini acara pada hari ini, hari Jumat. Habis ini bakalan ada ice breaking sama sharing kelompok, jadi teman-teman jangan keluar dulu ya. Nah, selanjutnya hari Sabtu itu akan jauh lebih padat daripada hari ini, jadi dimohon teman-teman untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan fisik teman-teman ya. Khususnya beristirahatlah dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya teman-teman. Apalagi besok juga masih ada saat teduh di jam 5, jam 6 pagi. Nanti panitia bakalan seperti hari ini juga mempersiapkan Zoom-nya. Ini jamnya juga tergantung kelompok teman-teman juga ya, jam tepatnya. Tapi akan dibuka room-nya itu dari jam 4:30 pagi. Nah, teman-teman bisa lihat selanjutnya itu ada seminar dan segala macamnya, nanti teman-teman bisa lihat ya dalam buku acara. Untuk hari Minggu teman-teman bisa lihat. Nah, ke bawah aja. Nah, ini fitur yang tadi aku bilang harus di-download dulu filenya, jadi teman-teman bisa edit nih. Kalau misalnya teman-teman punya teman baru, khususnya kan teman-teman sharing kelompok ada tuh teman-teman. Jadi bisa langsung dicatat di sini gitu. Bisa diedit kok. Kayak gini contohnya ya. Nah, bisa ke bawah terus. Nah, itu contohnya teman-teman. Scroll ini daftar isinya, di-scroll terus. Ada kata sambutan, nanti logo, langsung ya. Ini ada lagu temanya. Nah, ini untuk acara hari Jumat, kita skip aja langsung ke hari Sabtu ya. Ini saat teduh. Nanti di hari Sabtu itu teman-teman di bagian, oh ya ini catatan juga bisa catat di sini ya. Apa yang teman-teman nikmati hari ini, atau nanti kan ada sharing kelompok, bisa juga dicatat di sini gitu, apa yang didapat dalam sharing kelompok. Dari Sabtu juga nanti di sini ada bahan saat teduhnya, teman-teman bisa lihat juga saat teduhnya. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menjadi bahan saat teduh besok pagi khususnya. Oke, itu aja. Nanti selanjutnya bisa teman-teman lihat ya di buku acara secara pribadi. Oke, selanjutnya guys. Ada link Zoom, teman-teman bisa pencet link Zoom-nya. Dari situ nanti bisa langsung ke arah ke Zoom yang ini, teman-teman. Terus selanjutnya, nah ini nih teman-teman. Aku mengajak teman-teman, semua kami si panitia, mengajak teman-teman untuk share nih apa yang teman-teman nikmati dari sesi hari ini. Siapa tahu bisa memberkati juga followers teman-teman gitu kan. Nah, yang uniknya juga kami ngajak juga untuk bisa scroll ke bawah sedikit. Nah, ini tag teman R kamu yang lain. Barangkali ada teman-teman yang lain belum follow gitu kan, bisa saling follow. Jadi bisa nambah followers juga.
Jadi tag teman RK-mu yang lain. Dan juga jangan lupa tag IG RK, teman-teman. @retreatkoordinator. Gitu, biar bisa saling repost ya, teman-teman. Jangan lupa di-follow ya IG RK. Supaya bisa lihat wajah teman-teman juga, nanti bakal di-post kok. Nah, selanjutnya nih teman-teman, Twibbon. Sangat mengajak juga teman-teman untuk meramaikan membuat Twibbon. Ini mudah kok, tinggal choose foto, terus tinggal ikutin langkah-langkah selanjutnya, itu mudah banget. Mari kita meramaikan teman-teman, meskipun RK-nya online, tapi seenggaknya lewat Twibbon ini kita bisa mengukir kenangan bersama gitu ya. Melalui Twibbon ini. Udah ada banyak kok teman-teman, udah ada beberapa. Jadi teman-teman bisa lihat mungkin contohnya gitu, #retreatkoordinator bisa dilihat. Jadi bisa lihat contohnya juga, gitu. Bisa meramaikan. Oke, kalau gitu kita next. Ada apa lagi? Nah, ini ada link pendaftaran, juga di bawahnya ada CP wilayah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin bingung, ada kendala atau apapun, boleh ditanya menurut wilayah teman-teman juga ya. Oke, kalau gitu. Selanjutnya ada mungkin info tambahan. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan kaos, gitu kan, kaos RK, nanti bakalan dapat sebelum hari Minggu. Nanti hari Minggu kita bakal pakai kaos RK tersebut. Kayak gitu. Oh iya. Sama mungkin teman-teman yang belum membayar uang kontribusi, boleh teman-teman segera dibayarlah, hubungi panitia untuk dibayar uang kontribusinya. Atau mungkin kalau ada kendala apapun mengenai biaya kontribusi, boleh dikabarin langsung aja ke panitia ya teman-teman. Oke, kalau gitu. Itu aja informasi pada hari ini. Nah, setelah ini kita mau foto dulu nih teman-teman. Boleh teman-teman? Kita foto, kita nyalain kamera teman-teman. Ayo guys. Mungkin boleh minta tolong si Muhammad, Chris mungkin, untuk membantu kita screenshot. Oke teman-teman, silakan tampilkan senyum terbaiknya ya. Kita ada lumayan banyak nih orangnya, jadi ada 10 halaman, jadi bersabar ya. Tebak-tebak aja kalian di halaman berapa. Oke, 3, 2, 1, halaman pertama, senyum. Untuk halaman kedua, 3, 2, 1, senyum. Oke. Sabar ya guys, masih ada 8 halaman lagi. Bisa-bisa. Halaman ketiga, gayanya dong, gaya gini boleh. Ya, udah cakep. 3, 2, 1. Oke. Ini halaman selanjutnya. 3, 2, 1. Yang belum on cam boleh ya. On cam kalau misalnya lagi nggak bermasalah. Lanjut ya. 3, 2, 1. 5 halaman lagi. Sabar ya. Yang nggak mau senyum, nggak apa-apa. Tertawa saja. Oke, 3, 2, 1. Oke, 4 halaman lagi ya. 3, 2, 1. Dua halaman, berapa halaman lagi nih? Dia 2 halaman lagi. 3, 2, 1. Ini udah halaman-halaman terakhir, ada yang belum nih? Hidupin kameranya mungkin boleh. Siapa ya yang belum nih? Ada Jelita dari UI, ada Emia dari UBB. Mungkin bisa tolong dibuka dulu sebentar. Ada Iren dari UGM. Wah, jauh juga ya sampai UGM, guys. Oke, halaman terakhir ya.
3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Geral. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah bersabar juga foto. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu sesi ice breaking. Kepada Bang Argius dan Yelsi, aku persilakan. Oke, thank you, Geral. Oke, aku sapa teman-teman ya. Shalom semuanya. Shalom, Kak Elsie. Gimana nih? Masih semangat nggak sih? Masih semangat nggak? Puji Tuhan, semangat. Oke, masih semangat. Semangat dong. Puji Tuhan, Kak. Kurang tidur Kak Yelsi. Aduh, kurang tidur. Tadi pagi bangunnya jam Kayaknya 3:30. ada yang startnya jam 4 ya. Wih, mantap. Abang Mantap. Argius, boleh. Oke, kita mau masuk di sesi apa nih, Bang? Udah pakai kaos sih. Oh iya dong. Ngiri kita. Kita kapelan. Meskipun beda rumah. Oke, kita mau ngapain nih, Bang? Sesuai namanya ice breaking, kita mau mecah-mecahin es. Pecahin es ya. Oke. Teman-teman di rumah, pastikan tempatnya aman dan kondusif karena kita mau pecahin batu es. Iya, pecahin batu esnya nggak pecahin batu es bener-beneran ya, teman-teman. Tapi kita mau main games. Oke? Jadi aku bakalan bacakan peraturan untuk teman-teman. Jadi gamesnya ini akan ada hadiah yang akan dikirim oleh panitia berupa GoPay atau OVO. Jadi teman-teman jangan khawatir, gamesnya pasti akan dapat hadiah. Dan aku akan minta teman-teman dari beberapa wilayah untuk open kamera, dan teman-teman yang tidak aku sebutkan wilayahnya akan close kamera. Ini paling disuka ini kalau harus close kamera. Tapi tenang. Teman-teman yang close kamera akan menjadi juri, sedangkan teman-teman yang open kamera akan mengikuti arahan dari aku dan Bang Argius. Oke? Kita simulasi dulu, oke? Bisa? Bisa nggak? Oke, bisa. Siap. Kita coba dulu ya, Bang. Kita coba. Nah, syaratnya untuk menjadi pemenang dari antara teman-teman yang open kamera akan ada voting di dalam voting nanti akan ada penghitungan berjumlah 5 untuk setiap nama yang dimana teman-teman meyakinkan bahwa peserta tersebut benar-benar mengikuti arahan yang diberikan oleh PIC. Oke? Ya, saya coba mungkin Elsie grogi ya. Jadi votingnya begini teman-teman. 5 nama orang pertama yang dapat 5 vote dia akan langsung menang. Kira-kira gitu, nanti akan dibantu oleh Kak Grace dari panitia yang akan melihat siapa yang dapat voting 5 pertama gitu ya. Misalnya saya gitu di voting Argius ada 5 yang pertama gitu ya. Dapat 5 pertama, yang lain baru dapat 3 atau 4 atau 1. Ya saya yang menang karena saya duluan. Kira-kira begitu. Silakan lanjut Kak Yelsi. Oke, thank you Bang. Aku akan coba panggilkan teman-teman dari satu wilayah. Ini simulasi doang. Nanti akan aku sebutkan. Yang pertama, aku mau minta teman-teman dari wilayah Riau untuk open kamera, sedangkan teman-teman yang lain untuk close kamera. Oke, aku juga akan close kamera. Ya, kita akan melihat teman-teman dari wilayah Riau. Jadi aku sama Bang Argius nggak usah di spotlight aja ya, panitia.
Karena kita mau lihat nih teman-teman dari wilayah Riau. Oke. Sudah? Oke, aku sudah melihat beberapa teman-teman yang sudah open kamera, teman-teman dari wilayah Riau. Thank you. Nah, aku minta kesediaan teman-teman dari Riau untuk mengekspresikan muka sedih. Oke, thank you. Dari Say udah mengekspresikan muka sedih. Ya, jadi begitulah kira-kira games kita pada hari ini. Udah pada nangkap kan teman-teman? Kira-kira gamenya seperti apa? Say langsung dapat voting banyak sekali, Say. Wah, mantap. Tapi ini masih simulasi, Bang. Tapi ini masih simulasi. Buktinya belum nambah, OVO-nya belum nambah, Say. Oke, ini masih simulasi ya. Maaf ya, Say. Sayang sekali, Say. Oke. Kita akan bermain. Jadi teman-teman harus open kamera lagi. Ayo, kita open kamera lagi. Aku akan sebutkan satu wilayah. Teman-teman open kamera dulu dong. Masa aku aja sama Bang Argius yang aku lihat nih, atau oh, ternyata sudah ada yang open kamera, bukan hanya aku sama Bang Argius. Oke, thank you. Aku akan sebutkan satu wilayah. Teman-teman harus dengar dengan baik dan akan mengekspresikan sesuai yang aku perintahkan. Oke? Aku minta teman-teman dari wilayah Bengkulu untuk open kamera dan mengekspresikan menyambut RK kita. Ayo teman-teman dari Bengkulu, bagaimana? Mari kita jadi juri bersama siapa yang paling sangat semangat untuk menyambut RK. Wah, sepertinya sengit nih. Johnson atau untuk yang Erlin. Aduh, Bang Bengkulu ini sangat cool sekali. Bagaimana panitia? Apakah sudah ada 5 nama pertama ya, Kak? Iya, benar. 5 nama pertama. Siapakah 5 nama pertama? Siapa Kak Grace? Bengkulu. Untuk 5 nama pertamanya yaitu drum roll. Siapakah kira-kira pemenangnya? Siapa ya? Tadi ada nih namanya tapi lo udah langsung ketutup nih. Waduh. Desiwati. Oke, Desiwati. Selamat Desiwati. Wah, selamat. Mari kita beri reaction kepada Kak Desi. Thank you, Kak Desi. Langsung bisa ini nih, belanja-belanja ini Desi ini dari Unip ya. Dinantikan. GoPay OVO-nya bertambah, nanti dihubungi oleh YLC ya untuk ditransfer. Jadi sekarang kita lanjut lagi nih Bang. Aku bakalan panggil dari wilayah manakah? Siap-siap ya teman-teman dari wilayah yang aku sebutkan. Tapi teman-teman yang tadi close kamera harus open kamera dulu nih. Biar aku lihat semua udah pada siap belum? Oke. Aku bakalan panggil teman-teman dari wilayah Jambi. Ayo wilayah Jambi, tunjukkan pesonamu dan mengekspresikan muka. Bagaimana mantan yang sedang mengupload foto pacar barunya? Ayo. Maksudnya respon kita ya Kak Lesi ya, kalau kita melihat mantan. Iya, respon kita ketika kita melihat mantan kita mengupload foto bareng pacar baru gitu. Iya, benar. Ya, oke. Bagaimana? Panitia apakah sudah ada? Iya, sudah ada nih 5 nama untuk 5 orang yang memilih. Sangat sengit ya ternyata. Oke, siapakah namanya? Jeng. Namanya yaitu Randy. Selamat Randy. Selamat Randy dari Ninja. Kayaknya menjiwai nih. Sangat menjiwai Randy ya. Selamat menikmati Valentine kelabu Randy. Oke, thank you.
Ini kayaknya Randy satu tim dengan aku nih. Oke. Kita sama-sama kelompok 25 nih, Randy. Kayaknya ini pengalaman pribadi ini. Oke, selanjutnya aku serahkan kepada Bang Argius. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu untuk ice breaking. Mudah-mudahan esnya sudah mulai mencair ya. Tapi masih ada waktu sekitar 5 menit untuk ice breaking sebelum kita masuk ke kelompok, ketemu teman-teman di kelompok ya. Masih ada 2 pemenang yang dicari dalam waktu 5 menit, mudah-mudahan cukup. Tetapi semakin lama semakin berat nih nampaknya tantangannya. Teman-teman, kalau tadi dari daerah, sekarang dari kampus gitu ya. Kampus yang paling Kristen ya. Ya, tolong kampusnya Kak Yelsi ini, kampus paling Kristen. Nyalakan kamera, kampus yang non-Kristen yang tidak terlalu Kristen. Parah sih. Tolong parah. matikan kameranya ya. Jadi teman-teman yang lain tolong lihat, inilah mahasiswa-mahasiswa paling Kristen di antara kita dari kampus-kampus Kristen ya. Nah, yang lain tolong matikan kameranya. Ini adalah muka-muka garam dan terang dunia ya. Melayani bukan dilayani. Inilah teman-teman kita dari kampus UKI ya, yang paling Kristen di antara kita. Nah, kita akan vote mereka nih ya. Kita akan vote mereka, tapi tantangannya lebih besar dari yang tadi ya, dari ekspresi muka begitu. Tetapi impersona ya. Siapa dari teman-teman yang Kristen ini yang berani untuk open mic, impersonate ya, tokoh-tokoh apapun, mau kartun, mau politikus gitu ya. Kita cari ya 2 sampai 3 orang yang berani ya. Kalau Kristen harusnya berani ya menghadapi tantangan ya. Nanti dari 2-3 orang itu akan kita pilih siapa yang paling bagus dalam impersonate, menirukan suara ya, menirukan suara siapapun ya. Itu ya. Mungkin menirukan suara Bang Niko. Teman-teman pakai gaya juga. Bukan ya saya gitu. Maaf Bang Niko. Bang Niko maaf. Nah, sekarang langsung yang berani langsung raise hand biar kita persilakan untuk impersonate ya, menirukan tokoh tertentu baik suara baik gaya juga. Ya, saya pengen lihat nih keberanian anak UKI ini. Ya, anak Cawang. Ada yang berani impersonate, menirukan gaya dan suara dari tokoh-tokoh tertentu? Ini kayaknya Hana nih paling jago nih, Bang. Ayo. Jangan bawa-bawa namaku di sini, Yel. Yang punya nama marah. Waktu kita terus berjalan. Ada nggak yang berani? Saya kasih. Masa giliran kami susah, nggak adil ini. Karena kalian paling Kristen. Karena kalian yang paling Kristen di antara kampus-kampus yang lain. Saya hitung mundur sampai dari 5 ya. Kalau nggak ada, berarti kita tahu lah ya kualitas. Bercanda ya teman-teman ya. Nggak, pindah ke Kristen yang berikutnya, Ukrida. Oh iya, Kristen yang berikutnya. 5, 4. Kalau ada yang berani langsung menang nih dia nih. Bisa gitu ya, karena cuma 1 kan yang berani. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Ya. Mohon maaf, kesempatannya sudah selesai. Kita lanjut. Kalau begitu kita ganti ya, kita ganti dengan. Kita ganti di mana nih, Bang? Yang Indonesia lah, kampus yang Indonesia, yang sangat Indonesia. Universitas Indonesia. Ya, Uki silakan matikan kameranya. Saya sudah tidak mau latihan. Ya, kirakan teman-teman dari UI. Tantangannya masih sama ya. Ayo, orang teman-teman gitu ya. dari UI silakan mau open kamera. Sebelum meniru Tuhan Yesus gitu. Mungkin belajar. Yang punya talenta begitu. Ya, silakan. Ada yang berani? Silakan langsung open cam aja deh. Open cam, open
Mike, langsung. Ini teman-teman dari UI, adakah? Kebangetan nih kalau nggak bisa nih ya. Malu-malu abang kalian, weh. Atau mau impersonate Bang Abe? Adakah? Saya hitung mundur dari 10 ya. Kalau nggak ada berarti ya kita simpen hadiahnya buat yang lain ya. 10, 9, ayo, 8, 7, 6, hey, 5, 4, ayo semangat. 3,5, Didukung sama alumni. 3/4, 3, 2, 1,5, 1. Nggak ada juga kayak Oke. Nggak ada juga. Baiklah. Sepertinya kita Ya. belum menemukan orang-orang yang berani nih, Bang. Berani memperjuangkan visi ice breaking. Demi apa? Canda ya, teman-teman. Atau mereka sudah tidak menilai uang itu sesuatu yang berharga. Oke. Ya, jadi mereka tidak terlalu tertarik KLC. Ya. Mereka nggak tahu hadiahnya itu sebenarnya 500.000. Nggak bohong. Bercanda teman-teman, nggak. Ya kami sudah kelebihan 1 menit ya teman-teman. Mudah-mudahan sudah lebih cair ya. Habis mau masuk lagi ke sharing kelompok sudah lebih segar. Oke. Ya, KLC dan saya Argius. Berterima kasih teman-teman. Pamit dulu. Kita serahkan kepada panitia lagi untuk membagi kita dalam kelompok. Ya, teman-teman. Aduh. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke sesi sharing kelompok. Kita bakal bagi-bagi kelompok ya teman-teman. Kayak biasa, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke breakout room. Nah, sebelum masuk ke sesi sharing kelompok, aku mau ajak teman-teman untuk mengingat kembali jargon kita nih, yang di awal tadi udah diajarkan.